Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Muhammad Farisi menemani sore Anda dalam acara Jambi Bicara Senin 9 Desember 2024. Dan tak terasa udah di bulan Desember aja nih narasumber saya nih ya. Bulan Desember. Timnas mau main. Dan tema kita hari ini adalah membahas mengenai penetapan rekapitulasi hasil Pilkada Jambi. Dan saya sudah bersama dua narasumber di studio TVRI pada sore hari ini. Saya perkenalkan, yang pertama ada pengamat politik dari Universitas Jambi, ada Bapak Nas Suhaidi. Assalamualaikum, apa kabar Pak Nas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sehat. Iya, Pak Nas ini tidak pernah dingin, jadi panas, panas terus. Panas terus. Dingin pun minum es panas. Panas juga. Yang minumnya panas juga. Terima kasih sudah hadir di studio TVRI. Dan narasumber kedua ada Bang Citra Darminto, pengamat pemerintahan dari Universitas Jambi. Assalamualaikum, Bang Citra. Waalaikumsalam, Mas Faris. Terima kasih nih sudah hadir nih pengamat pemerintahan top ini ya, yang hadir semuanya nih, top semua dari Universitas Jambi. Dan kita hari ini akan membahas mengenai Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi dan hasilnya sudah kita ketahui sama-sama bahwa di 11 kabupaten kota hasil rekapnya sudah selesai. Untuk Provinsi Jambi sendiri petahana atau calon nomor urut 2 Pak Harisani unggul tebal istilahnya, unggul banyak atau menang banyak atau tipis, sebal. Unggul tebal dari pasangan calon nomor 1 Pak Romi dengan hasil ada 61,02%. Sebelum bahas spesifik mengenai kemenangan salah satu paslon, saya ingin mendapat tanggapan dari Pak Nas terlebih dahulu. Bagaimana Pak Nas menilai pilkada di Provinsi Jambi ini? Ini pilkadanya serentak, tidak hanya serentak di Provinsi Jambi tapi seluruh Indonesia. Dan secara umum sukses, meskipun di Sungai Penuh ada beberapa kendala dan ada beberapa PSU di daerah, tapi secara keseluruhan dianggap sukses. Apa pengamatan Pak Nas? Baik, terima kasih Mas Farisi. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman di penyelenggara. Walaupun bagaimanapun itu adalah teman saya. Dan saya juga pernah merasakan bagaimana melakoni tahapan demi tahapan, mengelola tahapan demi tahapan. Jadi sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada teman-teman penyelenggara yang sudah berhasil, yang sudah dapat melakoni tahapan demi tahapan. Ini Pak mulai pada ujungnya. Jadi ini kalau istilahnya sudah mulai berujung. Namun demikian tahapan di ujung ini justru sedikit ada titik rawannya. Karena ketika tahapan sebelumnya tidak ada yang namanya the winner, the loss, tidak ada yang kalah dan menang. Kali ini kan sudah ada. Tapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa untuk tahapan ujung ini, dari tahapan pilkada itu paling tidak ada 3 komponen yang harus kita pahami bersama, bahwa saat ini teman-teman KPU sudah merampungkan penetapan perolehan suara sampai ke provinsi. Walaupun jadwalnya sebenarnya provinsi sampai tanggal 9 Desember. 9 Desember hari ini ya, tapi sebelum tanggal 9 itu sudah rampung. Alhamdulillah. Artinya teman-teman memang bekerja tidak melewati jadwal. Setelah ditetapkan perolehan suara itu, nanti pada tanggal 12 sampai tanggal 15 akan diumumkan secara resmi di lamannya KPU, di media-media publik yang resmi, termasuk di media elektronik. Tapi itu rentang waktunya tanggal 12 sampai tanggal 15. Artinya 3 hari setelah pengumuman ya? Nanti setelah 3 hari sejak. Jadi kita kunci dulu, jangan setelah, sejak. Sejak diumumkan, maka kalau ada teman-teman ini beranjak ke para pasangan calon yang berkompetitor, sekiranya ada hal-hal yang misalnya tidak sesuai dengan hukum, dengan aturan, dengan norma-norma pemilu, itu dikasih kesempatan untuk melaporkan ke MK. Jadi 3 hari, paling lama itu 3 hari sejak diumumkan.
Diumumkan tadi kan tanggal 12 sampai tanggal 15. Sekiranya ada hal-hal yang misalnya dirasa itu tidak fair dalam pilkada, maka itu hak bagi semua pasangan calon untuk mengadukan itu ke MK. Tapi dengan catatan, ke MK itu adalah selisih hasil. Bukan persoalan yang lain. Apakah persoalan lain boleh dikadukan sejauh itu lembaga peradilan ya pasti diterima. Normanya seperti itu. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa poinnya adalah itu selisih hasil. Selisih hasil yang menurut pasangan yang lain itu tidak fair permainannya. Tentu dilengkapi dengan bukti-bukti. Itu saya yakin pengalaman empiris teman-teman di Parpol sudah cukup memadai, cukup mumpuni untuk itu. Dalam hal misalnya selama 3 hari itu tidak ada kabupaten atau kota atau provinsi yang menyampaikan keberatan ke MK, maka 3 hari setelahnya KPU bisa menetapkan pasangan calon pemenang pilkada. Nah itu, kira-kira 3 poin tadi itu yang harus semua masyarakat juga tahu, supaya jangan hari ini masih ada juga yang memposting misalnya, oh ini dapat suara segini, tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi bermain di media, karena sekarang ranahnya sudah ranah penyelenggara. Nanti biar penyelenggara yang ngomong, biar penyelenggara yang memproses, semua yang umumkan pun penyelenggara. Ya, artinya sudah gitu. Sudah resmi penetapan rekapitulasi suaranya, dan tidak ada lagi perbedaan ini hasil survei A dan B segala macam. Ya, tapi itu sudah final. Sudah final. Kalau tidak sepakat silakan melakukan gugatan ke ya, salurannya jelas. Oke, baik, saya ke Mas Citra. Gimana tanggapan Mas Citra terkait proses ini sudah di ujung dari semua tahapan-tahapan pilkada, dan alhamdulillah di ujung-ujung dan KPU atau penyelenggara sudah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi dan hasilnya sudah ada. Artinya pemenang-pemenangnya itu sudah ada. Apa tanggapan Mas Citra? Ya, baik. Terima kasih Mas Faris, abang saya Bang Naswaidi, dan pemirsa TVRI di mana saja berada. Pertama saya coba menanggapi terkait masalah pelaksanaan pesta demokrasi kita, khususnya kontestasi pilkada kita. Mungkin kalau dari Bang Nas tadi lebih kepada ujungnya, karena tadi pertanyaan Mas Faris itu kalau kita lihat dari awalnya sampai di tahap akhir saat ini, ya memang saya selalu berbicara di beberapa media. Ya, kalau kita berbicara demokrasi itu tidak ada yang sempurna ya Mas ya. Pasti ada kelemahan-kelemahannya, termasuk juga dalam proses kontestasi ini. Memang kita menurut saya belum ada hal yang yang bisa saya katakan membanggakan ya dalam sebuah proses pelaksanaan, baik itu tingkat pusat pemilu, pilpres, bahkan di pilkada ini. Pasti ada kekurangan, itu pasti ada. Ya kalau kita bicara tahap demi tahap, ya saya beberapa kali mengkritik terkait masalah persoalan sosialisasi misalkan ya, selama ini yang saya kata belum maksimal, khususnya dalam kalangan-kalangan. Salah satu saya berikan contoh dalam hal data pemilih, ya pindah pilih misalkan, ya kan? Itu saya selalu katakan itu. Bahkan banyak, saya contohkan saja di Unja itu aja beberapa mahasiswa tuh nggak tahu di mana PPS-nya, di mana PPK-nya, di mana. Mungkin mereka tahu kantor KPU-nya. Jadi kadang mereka mau untuk mindah ngurusinnya itu kadang-kadang juga terjadi persoalan. Nah, belum lagi di tahap-tahap yang lainnya, seperti kemarin juga sempat saya kritik masalah debat, ya kan? Ya kalau persoalannya masalah dana, saya rasa kegiatan-kegiatan selama ini penyelenggara kan lancar-lancar terus. Tapi hal-hal yang krusial yang seharusnya di swing voter misalnya, yang harus mereka ketika bingung ya di debat itu mereka bisa melihatnya. Nah, sekarang kita berbicara di tahap akhir ini. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin perlu saya tambahkan dari penjelasan dari Bang Naswaidi tadi. Pertama, ya saya boleh katakan bahwa pelaksanaan secara keseluruhan cukup aman ya. Walaupun ya semua kita tahu, khususnya di Provinsi Jambi, Kota Sungai Penuh, memang sudah dari awal itu sudah dipetakan sebagai salah satu daerah rawan. Jadi bagi saya tidak ada yang
kaget gitu loh dengan kondisi yang terjadi saat ini khususnya di Kota Sungai Penuh, karena itu sudah dipetakan. Tapi pada umumnya itu sudah aman. Yang kedua, memang kita lihat banyak ya beberapa gugatan yang terjadi ya setelah penetapan dari hasil rekapitulasi, bukan hasil putusan menetapkan calon terpilih, tapi hasil rekapitulasi ini ya, seperti kita lihat Bungo, seperti kita lihat Sarolangun, bahkan di Kota Sungai Penuh itu lawan-lawan politik yang pemenang ini dari hasil rekapitulasi itu melakukan gugatan. Memang saya lihat beberapa faktor ya, mungkin karena selisih suaranya dekat-dekat semua. Kalau kita lihat Moro Bungo itu cuma 2.000 ya, kalau di Merangin itu cuma 1.000. Ya. Nah, cuman yang harus kita ketahui bersama, saya kalau nggak salah mau dikoreksi ini ada saya lihat dari putusan MK ya, hasil putusan MK itu mengatakan bahwa hasil rekapitulasi yang siapapun pemenang dari hasil rekapitulasi ini, mereka harus ada rujukannya dari putusan MK itu. Seingat saya mereka akan menunggu, ya. Jadi walaupun mereka tidak menggugat di MK, ya, misalkan satu daerah nggak menggugat di MK, jadi mereka itu harus menunggu yang menggugat ini dulu untuk ditetapkan. Untuk ditetapkan, Mas. Ya. Itu artinya sekarang ini proses yang terjadi adalah menunggu hasil gugatan-gugatan ini ke yang menggugat ini. Yeah. Dan seingat saya dalam putusan itu, ya, itu akan dilantik secara serentak, ya kan? Nah ini beberapa hari saya lihat itu, Mas, membaca itu. Jadi akan dilantik secara serentak. Hanya satu tanggal untuk pelantikan kepala daerah ini. Jadi bagi yang mungkin daerahnya tidak ada gugatan, tetap hasil menunggu itu. Nah ini kan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, jadi kalau saya melihat untuk pemilu serentak tahun 2024 ini memang menunggu hasil dari seluruhnya sudah ada, kecuali keputusan MK itu mengatakan misalkan suatu daerah itu dilaksanakan pemilu ulang atau pilkada ulang, artinya PSU misalkan. Nah ini tentu mereka berbeda. Tidak mungkin kita harus menunggu dari PSU itu. Nah jadi ini yang mungkin yang saya rasakan pasca penetapan yang mungkin sebagian masyarakat juga harus tahu juga di situ. Nah gitu Mas Faris. Oke. Baik, saya ke Pak Nas lagi. Pak Nas, kalau kita ngelihat hasil dari pemilihan ini, hasil rekapitulasi, misalnya kita bicara mengenai provinsi ya, itu kemenangannya tebal ya, ada 61,02%. Artinya apa melihatnya Pak Nas dengan kemenangan yang ada ini? Dan di beberapa, kalau petahana ada yang menang, tapi ada di beberapa daerah juga menang juga nih, Tanjung Jabung Barat misalnya, itu petahana juga menang. Tapi ada juga di beberapa daerah yang petahananya juga kalah gitu loh. Nah dengan misalnya kita bandingkan dengan pilkada 5 tahun yang lalu, itu hampir semua istilahnya politik dinasti gitu ya, anak atau kerabat atau apa itu tumbang semua gitu. Nah ini kan ada pergeseran perilaku pemilih nih. Tapi dengan adanya yang hasil rekapitulasi ini, Pak petahana, khususnya yang ada petahana ya, petahana banyak menang dan menangnya adalah menang tebal, apa yang Pak Nas cermati? Yang pertama, konsep demokrasi itu artinya memang ada kompetisi. Jadi kalau orang yang berani terjun ke dunia demokrasi melalui partai politik itu harus menyadari bahwa demokrasi itu sama dengan kompetisi. Salah satu wujud dari demokrasi itu ya pilkada ini, pemilu, pilkada. Pilkada tentu ada yang menang, ada yang kalah. Itu kita harus menghargai. Yang pertama, kita harus menghargai bahwa yang membuat kita kalah menang itu adalah rakyat, pemilih gitu. Nah, mereka sudah menggunakan hak mereka untuk memilih pemimpin mereka. Jadi dalam pilkada yang fair
mestinya memang kita menghargai rakyat yang sudah memberikan suaranya. Tapi kan itu kalau berjalan sesuai dengan norma-norma pilkada gitu ya. Namun demikian, bagi misalnya yang merasa dirugikan, itu tadi dikasih kesempatan, dikasih jalur gitu ya, untuk membawa ke MK. Jadi sebetulnya pilkada kita ini sebenarnya sudah sangat, ya kalau dari segi aturan sudah lumayan bagus. Gitu. Jadi silakan kalau yang misalnya sebagian dari kompetitor-kompetitor di kabupaten kota ya dengan legowo mengucapkan selamat. Tapi mungkin sebagian yang namanya kompetisi politik ya butuh pengorbanan yang besar ya mungkin sah-sah saja, manusiawi saja misalnya. Kalau ada yang merasa tidak puas, tetapi ketidakpuasan itu disalurkan melalui aturan hukumnya sudah jelas sangat. Jelas. Saya ke Mas Citra Darminto. Mas Citra, hampir semua, tidak semua ya, hampir semua. Kalau kita bicara di Batanghari, Pak Fadil menang juga. Di Provinsi Jambi, Pak Haris menang. Di Tanjung Jabung Barat, Pak Haris juga, petahana incumbent juga menang. Kemudian di Muara Jambi, wakilnya menang. Nah, kalau dari segi strategi pemerintahan, apakah dengan petahana ini memang lebih mudah untuk memenangkan sebuah kontestasi? Tapi nanti menjawabnya. Kita harus sudah dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Jambi Bicara. Kita masuk ke segmen kedua, membahas mengenai penetapan rekapitulasi hasil Pilkada Jambi. Saya ke Mas Citra Darminto. Sebagai pengamat pemerintahan, banyak petahana yang menang. Dan bahkan juga di beberapa, tidak ada di Jambi, tapi di beberapa kota provinsi se-Indonesia juga mayoritas petahana itu menang. Nah, apa catatan Mas Citra? Apakah memang petahana punya lebih gitu ya, punya kekuatan lebih sebagai petahana, dan apa itu menjadi menjadi suatu ya bisa dikatakan pemain ke-12 kalau dalam sepak bola gitu ya. Ada pemain ke-12-nya. Ya, Mas Faris. Ya kalau saya bukan pemain ke-12. Jadi saya ibaratnya kalau pertahanan itu dia sebagai pemilik kandang kita ada lawan tandang gitu kan. Nah, ini dia di kandangnya sendiri seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Jadi kita harus akui bahwa pertahanan itu pertama yang pasti dia memiliki modal sosial ya. Modal sosial yang saya maksud di sini adalah tentu dia udah memiliki banyak jaringan, baik itu di kalangan grassroots, mungkin dengan program-program yang selama 5 tahun dia menjabat, ya banyak program yang sudah, bahkan sampai ke ranah ya grassroots tadi seperti kepala desa dan segala macam. Nah, ini yang satu. Yang kedua, memang pertahanan ini harus kita ketahui, harus dipahami bahwa dia juga memiliki jaringan khususnya di kalangan aparatur sipil, itu tidak aparatur pemerintah, dalam hal ini OPD ya, bawahan-bawahannya ini. Jadi makanya saya katakan kalau pertahanan itu pertahanannya dia dipastikan dia sudah memiliki modal yang sudah cukup kuat. Dalam hal tanda kutip ini modal jaringan ya yang sudah terbentuk selama 5 tahun ini. Tapi kan tidak boleh memanfaatkan itu. Memang tidak ada, memang aturannya memang tidak boleh. Tapi itu tidak bisa dipungkiri, ya kan? Jadi susah ya ASN netral itu ya. Itu yang saya katakan. Kalau kita berbicara, kita balik-balik berbicara demokrasi kita, itu memang jauh. Belum saya katakan. Orang banyak mengatakan, misalkan begini, partisipasi masyarakat banyak, karena banyak yang datang ke TPS. Cuman itu diukur bahwa partisipasi masyarakat itu banyak dalam hal untuk memilih, belum cukup di situ karena banyak orang yang memilih. Tapi apakah mereka tuh datang ke TPS itu tanpa beban, misalkan, tanpa tekanan, tanpa suap, tanpa diberikan uang, kualitas suaranya. Jadi
Itu saja kita lihat. Nah, kembali lagi ke masalah ini sama, Mas. Jadi kalau kita berbicara memang tidak kelihatan. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa petahana itu dia sudah memiliki pondasi khususnya kepada jaringan-jaringan khususnya di kalangan-kalangan baik itu dari aparatur tadi yang saya katakan termasuk juga di tingkat kecamatan bahkan sampai di tingkat desa. Itu bisa seperti misalkan katakanlah sekarang seperti dana desa aja deh, ya kan? Ini mohon maaf, ini mungkin agak lebih jauh. Kita contohkan dana desa, ya kan? Dana desa itu tetap prosesnya melalui inspektorat, apapun itu. Kita ada Pemdes misalkan, yang tetap di bawah naungan bupati. Apapun program-programnya, apapun untuk mencairkan dana-dana yang diperlukan di desa itu harus persetujuan itu. Nah, kita tidak bisa pungkiri hubungan itu pasti ada secara antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten kota misalnya. Ya, artinya petahana menang selangkah. Ya pastinya seperti itu. Selangkah, jadi, 2 langkah, 3 langkah. karena kalau yang lain harus memulai dari nol, ya kan? Itu dipastikan dia mulai dari nol. Ketua punya anggaran untuk pencitraan gitu ya. Dan memang nggak itu ada, dana pencitraan itu. Artinya punya dana pencitraan yang memang dibungkus dengan program-program. Kan gitu ya. Itu, Mas. Jadi itu memang harus kalau petahana itu menang itu wajar. Wajar. Gitu. Wajar. Oke, saya ke Pak Nas. Pak Nas, tadi kan Mas Citra bicara mengenai kualitas memilih, gitu kan. Nah, kalau kita lihat apa yang membuat masyarakat ini mau memilih? Begini maksud saya bandingkan di ada 2 kabupaten kota di Bangka Belitung itu lawannya kota kosong, tapi kalah, gitu ya. Tapi kalah. Setelah coba ditelusuri, mendapatkan informasi yang dimainkan adalah faktor kesukuan, karena calon petahana ini adalah diisukan misalnya bukan putra daerah, kira-kira begitu, bukan putra daerah. Nah, kalau di Jambi sendiri apa prevalensi masyarakat memilih sebenarnya? Sehingga misalnya Pak Aris bisa menang, atau Pak Fadil menang, kemudian Pak petahana di Tanjung Jabung Barat juga menang. Apa sebenarnya prevalensi orang memilih itu mayoritas apa? Berarti baik. Ini sebetulnya kalau untuk jawab itu perlu survei. Ya mungkin kan tidak harus Pak Nas yang melakukan survei, membaca atau ada rekan yang kemudian melakukan survei itu. Tapi kan kita bisa melihat fenomena-fenomena yang ada di masyarakat bahwa ya pada umumnya ngomong masyarakat Jambi ini bukan pemilih rasional. Jadi pernah Putin melakukan survei itu sekitar 80% masyarakat kita tuh menunggu duit. Serius ini? Ya, hasil survei. 80%? Ya, tapi itu dilakukan pada pemilu kemarin. Oh, pemilu kemarin. Dengan masyarakat yang sama di Jambi. Oke, artinya itu seprovinsi Jambi. Seprovinsi Jambi. Jadi itu kan bisa menggambarkan bahwa begitu masyarakat kita tuh sangat jauh dari yang namanya pemilih rasional. Di samping itu kita juga kalau mau mensurvei pasti pemilih kita ini masih menjadi pemilih primordial juga. Dia akan melihat mana orang dia, itu yang dipilih. Baik itu masyarakat Jambi sendiri maupun pendatang ada kecenderungan seperti itu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa apa yang menjadi pendorong orang memilih salah satu calon ya secara negatif ya tadi adanya money politik. Ya, kita tidak dan itu masih dominan. Dan masih dominan. Nah, kalau yang lain itu tadi karena misalnya ya politik identitas, ngomong sama-sama primordial, kemudian ya primordial itu kan dalam arti yang luas, kemudian juga ya keluarga, pertemanan dan lain sebagainya. Jadi susah kalau kita mengatakan bahwa pemenang itu secara kualitas itu beriringan gitu. Jadi pemenang ya pemenang. Kalau saya melihat ya maaf ngomong, pemenang ya pemenang. Karena demokrasi salah satu kelemahannya adalah ketika kita memperoleh suara lebih banyak dari saingan kita, maka kita jadi pemenang. Apakah
secara nurani itu betul-betul. Apakah masyarakat memilih memang berdasarkan visi misi dan programnya itu Nah, kan? itu lagi pertanyaan kita. Jadi itu sebenarnya wilayah akademis, supaya sama-sama lah kita nanti mensurvei. Ya tentu kewenangannya ada di lembaga survei yang resmi untuk mencari tahu itu. Untuk melihat fenomena itu ya. Ya. Nah, itu. Sehingga kita bisa melihat bagaimana kualitas hak suara yang dimiliki oleh masyarakat. Ya. Dan kita bisa melihat bagaimana hasil pemimpin yang. Ya. Kalau yang terkait dengan incumbent tadi, ya seperti disampaikan oleh Dindo tadi, Dindo Citra, bahwa incumbent itu selama 5 tahun itu, kalau seorang politisi yang cerdas, 5 tahun itulah masa sosialisasinya. Alangkah naifnya kalau seorang incumbent itu tidak berhasil untuk 2 periode. 5 tahun itu adalah kesempatan bagi dia untuk mendekati orang, membuat popularitas tinggi, membuat akseptabilitas tinggi, tingkat kesenangan orang kan bisa dibikin. Jadi kalau seorang politisi yang betul-betul politisi, paham bagaimana menggunakan kekuasaan itu untuk melanjutkan kekuasaan itu sendiri, ya sangat mudah gitu. Walaupun program itu bukan tuh program apa namanya itu untuk memperkenalkan diri segala macam, tapi kan dengan menjalankan program tertentu kita jadi dikenal orang akan merasa terbantu. Nah, jadi pasti populer dan orang akan mulai mau menerima. Oke. Nah, jadi kalau ada incumbent yang kalah itu, kalau saya ya perlu mempertanyakan ada apa. Ada apa gitu. Ada apa? Justru tanya gitu ya. Wah, aneh ya. Saya ke Mas Citra. Mas Citra, ini kan ada yang menang dan ada yang kalah. Tadi udah disinggung. Kalau sudah demokrasi itu kompetisi. Kalau kompetisi itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Nah, meskipun belum ditetapkan, artinya penetapan resmi, tapi berdasarkan rekapitulasi kan sudah jelas. Ada yang menang tebal, ada yang menang tipis. Harusnya bagaimana merespon ini para kandidat? Apakah sudah legowo, kemudian mengucapkan selamat? Apakah perlu secara verbal itu mengucapkan secara langsung, kemudian meredakan ketegangan gitu ya? Atau yang menang juga tidak terlalu bereforia, atau malah justru harusnya merayakannya bagaimana harusnya? Gimana menurut Mas Citra? Ya, yang menang dan yang kalah nih. Ya, jadi kalau kita berbicara kedewasaan dalam demokrasi kita, ini kan masih dalam proses, Mas. Ya, dalam proses tahap menuju lebih baik. Kalau menuju lebih sempurna mungkin sulit ya. Lebih baik. Dan yang kedua, memang harus diakui, itulah perbedaan dari kontestasi politik. Kalau kita bicara pilkadanya kontestasi politik dengan kontestasi yang lainnya, gitu loh kan. Nah, kontestasi politik ini memang banyak elemen yang ada di situ. Ada partai politik, ada masyarakat, ada kontestan, dan lain-lain sebagainya. Itu. Yang kedua, kadang-kadang persoalan itu bukan bisa dari calonnya sendiri, ya yang kalah katakanlah. Bisa ketidakpuasan itu biasa sering terjadi dari baik itu dari partai politiknya, atau dari tim suksesnya, atau dari relawan dan sebagainya. Nah, memang kita sangat membutuhkan sebuah politik itu adanya kedewasaan politik, ya kan? Kita ketika turun seperti Pak Nas tadi bilang, ketika kita berani untuk masuk ke partai, berani untuk ikut berkompetisi politik, ya kontestasi politik itu harus siap menang siap kalah. Harus siap menang siap kalah, ya kan? Konsekuensi. Nah, saya boleh sedikit ke kanan ya, artinya biasanya ketidakpuasan selama ini yang saya lihat itu terletak kepada ketika mereka melihat penyelenggara itu tidak adil. Kenapa saya katakan? Jadi dia akan kalah legowo kalau fair. Kalau fair, iya kan? Kalau fair, penyelenggara ini dalam semua lini, saya bukan bicara DKP, termasuk Bawaslu, termasuk KPU, ya kan? Kadang di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat kabupaten oke, tapi di tingkat ad hoc-nya, ya, PPS-nya, PPK-nya, kadang-kadang sering menyisa persoalan. Kita contohkan saja seperti di di Kota Sungai Penuh, ya kan? Itu dipersoalkan kan termasuk masalah yang digugat kan masalah salah satunya hasil rekapitulasinya dan segala macamnya. Bukan lawannya, kebanyakan bukan lawannya. Kebanyakan itu adalah dari hasil, katakanlah ada yang
yang salah secara administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara. Dan bagi pengawasnya juga sama. Misalkan mereka karena tidak adanya seperti kita contoh di DKI Jakarta saat ini, itu kan ke penyelenggara, termasuk ke Bawaslu-nya. Apa yang menjadi permasalahannya adalah terkait persoalan banyak laporan-laporan yang tidak lanjuti. Nah, ini yang kadang-kadang yang menjadi api ya, semangat mereka untuk menggugat itu. Jadi memang kalau kita katakan, kalau saya lihat tokoh-tokoh yang maju dalam konsultasi ini, calon-calon kepala daerah, saya rasa mereka sudah memiliki kesiapan itu semua. Karena ketika mereka menyatakan sikap untuk maju dan segala macamnya itu, mereka udah siap itu. Tapi apabila terjadi hal-hal, saya rasa mereka melakukan gugatan ketidakpuasan itu pasti ada sesuatu yang menurut mereka hal-hal yang sangat krusial bagi mereka, ini bertentangan dengan aturan-aturan yang ada, sehingga mereka melakukan gugatan itu. Berarti menang kalah itu biasa, ya, tapi harus fair. Fair. Oke. Kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Kita berada di segmen ketiga, pemirsa, di Dialog Jambi Bicara, dan kami mengundang Anda untuk bergabung, berdialog, berdiskusi bersama kami di line telepon 0741 66385 atau nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Saya lanjutkan kembali ke Pak Nas. Pak Nas, ya. Tadi sudah kita banyak berbincang-bincang. Sekarang saya bicara mengenai kotak kosong. Oke. Ya, karena hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Batanghari juga sudah selesai, dan posisinya 70-an% ya. 70. Ya, 70-an% itu 70, petahana 30 menang. Tapi ada juga 20-an% yang memilih kotak kosong. Artinya ada juga sebagian masyarakat yang ternyata tidak mendukung lah, kira-kira begitu. Nah, apa tanggapan Pak Nas terkait dengan fenomena kotak kosong, khususnya di Jambi, karena ini baru pertama kali ya, kalau di Provinsi Jambi. Maksud saya begini, apakah kenapa muncul kotak kosong ini, misalnya apa memang tidak ada kader partai politik, atau ada tapi tidak berani melawan karena hitung-hitungan politiknya misalnya tidak, kan menangnya tipis misalnya, atau bagaimana kalau Pak Nas melihat? Ya, terkait dengan kotak kosong di Jambi hanya ada satu di Kabupaten Batanghari, seluruh Indonesia sekitar 41, tapi fenomenanya sama saja. Sebetulnya kotak kosong itu kalau secara demokrasi itu menurunkan nilai demokrasi, karena tadi konsep demokrasi itu persaingan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kotak kosong itu dijalankan seperti di Batanghari, mestinya yang menang itu mencapai angka 80% ke atas. Mestinya. Karena apa? Karena tidak ada kompetisi. Tidak ada kompetisi artinya secara tidak langsung itu mengapa mestinya munculnya kotak kosong itu betul-betul seseorang itu sudah sangat menjadi sentra figo di satu daerah, sehingga kalau ada persaingan itu nanti takutnya muncul hal-hal yang mubazir gitu. Tetapi sebenarnya budaya seperti itu harus kita berantas ke depan. Karena tidak mungkin partai itu tidak punya kader. Apalagi ada putusan MK yang menyatakan parliamentary threshold-nya kan dihapus. Oh iya, sudah sangat jauh diturunkan syarat-syarat untuk mengajukan pasangan calon itu sudah tolerir sekali. Mestinya maksud daripada inti daripada putusan MK itu adalah itu tadi, kita coba menghindari yang namanya kotak kosong. Tapi kotak kosongnya itu tidak dilarang. Tetapi kualitas demokrasi itu tidak, ya kalau dibawa ke itu tadi, konsep demokrasi kan ya harus ada persaingan. Mengapa ada persaingan? Supaya ya muncul inovasi, muncul kreasi, muncul ide-ide baru.
efeknya positifnya kemana ke masyarakat. Kalau misalnya tidak ada persaingan, apalagi yang maju incumbent, ya seperti itu saja. Gitu. Ya kita syukuri. Misalnya Pak Fadil, ya kita yakini dia seorang yang mempunyai leadership, ya dia punya kemampuan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Batanghari. Mudah-mudahan semakin hari beliau semakin berkinerja baik. Tapi ketika misalnya seorang pemimpin itu berubah pemikirannya, ya bisa saja efek kebijakannya kan luar biasa. Jadi masyarakat kabupaten, seprovinsi, kalau gubernur seprovinsi kabupaten kan banyak masyarakat yang ketika misalnya kebijakan kepala daerahnya tidak populer, maka efeknya luar biasa. Tapi ya incumbent sah saja. Cuman saya ingin mengkritisi juga partai politik, ya tugas dia adalah mencari putra terbaik untuk memimpin suatu daerah. Kaderisasi dan seleksi atau rekrutmen kepemimpinan. Iya, tidak harus kader internal dia, dari luar boleh. Yang jelas tugas dia mencari putra terbaik di daerah itu. Berarti tidak dicari. Atau ada faktor-faktor lain yang susah kita buktikan, misalnya biaya politik itu terlalu mahal bagi sang calon yang mau menantang orang yang dianggap lebih populer di daerah itu. Apalagi incumbent. Baik. Saya ke Mas Citra. Mas Citra, ya. Misalnya ini tidak ada banyak gugatan, artinya sebentar lagi akan ada penetapan. Kemudian pemerintahan juga akan segera berjalan kembali seperti normal. Nah, berjalan pemerintahan ini kan perlu adanya visi, misi, program. Artinya visi, misi kemarin yang disampaikan, jadi itu bukan basa-basi. Ya. Harusnya. Maka visi, misi, dan program itu benar-benar hasil pemikiran, hasil kontemplasi, hasil perenungan, hasil diskusi dengan banyak pihak pakar, bagaimana merumuskan 5 tahun ke depan itu pembangunan harus bagaimana, kan begitu harusnya ya. Artinya pembangunan harus segera berjalan dan berakselerasi lebih cepat. Nah, bagaimana Mas Citra melihat visi misi para kandidat ini? Apakah benar-benar ini visi misi yang dibuat memang berdasarkan kajian-kajian seperti itu, atau basa-basi saja? Karena pada saat mendaftar itu harus menyerahkan visi misi. Iya, salah satu syarat. Salah satu syarat gitu loh. Apakah visi misi itu beneran atau basa-basi saja? Ya, Mas Faris. Pertama, mungkin kita berharap ya, pasca nanti katakanlah sudah ditetapkan atau pasca pelantikan, tentu kita ingin mendinginkan dulu semuanya suasananya itu yang paling utama ya. Artinya konsolidasi dalam berkompetisi itu penting. Itu nilai dari sebuah etika politik ya, kalau kita katakan demikian. Jadi saya juga banyak yang minta pendapat gimana setelah, ya saya katakan memang konsolidasi silakan. Katakanlah di Provinsi Jambi itu saat ini Pak Al-Haris yang sudah ditetapkan dalam suara terbanyak, ya beliau harus melakukan konsolidasi khususnya pertama pada kompetitor, sehingga ini harus dingin. Kita pingin mulai start nih, tinggal ada untuk mau terbang nih kan, terkait untuk menjalankan visi misi. Yang kedua, kalau seperti Mas Faris sampaikan tadi, Mas coba tanya misalkan kepada, cabut aja berapa orang, ambil sampel, mereka tahu nggak visi misi masing-masing calon? Nggak ada yang tahu, Mas. Soal ini, ya kan? Fakta. Iya. Jadi itu yang saya katakan. Saya paling tahu jargonnya aja ya. Ya, jargonnya ya mungkin ya. Ya gitu. Katakanlah jargon atau, tangguh atau ya, Jambi apa ya? Provinsi Jambi. Kalau Pak Al-Haris misalnya katakanlah Jambi mantap begitu gitu ya. Okay. Tapi kalau kita berbicara kupas secara visi misinya itu nggak ada. Saya berpikir artinya masyarakat bener nih 80% bukan karena pemilih rasional kayaknya. Salah satu pernah saya lihat di DKI Jakarta ya kalau nggak salah itu di baliho besar. Jadi ketika dipasang katakanlah foto RK misalkan atau foto Pramono, itu sebelahnya itu ada visi misinya. Walaupun kita tidak bicara secara luas, paling nggak yang inti-intinya ada di situ. Sebenarnya kebicara visi misi ini masyarakat perlu harus tahu, harus terbuka. Jadi makanya ada hal-hal yang sangat krusial yang masyarakat harus tahu, dan nanti masyarakat akan tagih itu semua, tapi tidak ada gitu loh kan. Makanya saya selalu katakan
Persoalan debat ini bukan persoalan formalitas, ya kan? Persoalan ada atau tiada, yang penting diselenggarakan. Tapi persoalan apakah masyarakat itu ingin tahu ketika dia jadi mau ngapain gitu loh kan? Dan itu akan tercatat. Dan seharusnya juga di dalam sosialisasi, selain itu juga mereka harus memang perlu untuk di dalam apa ya, baliho-baliho itu untuk menyampaikan itu, karena ini kan tidak semua masyarakat, apalagi kalau jangankan kita katakan di kalangan grassroots, di kalangan pemilih rasional pun banyak yang nggak tahu gitu loh kan. Ya itu jadi pertanyaannya apakah visi misinya ini enggak, saya nggak mengatakan visi misi basa-basi, enggak. Cuman kan ini bicara masalah ketika dia sudah jadi, ketika masyarakat menagih itu semua, mereka sudah tahu apa-apa yang sudah diinikan. Ya, bagaimana kan? Dia mau menagih kalau dia aja nggak tahu gitu kan? Iya. Nah itu tadi udah dijawab sama Pak Anas. Kenapa, dasar apa masyarakat memilih? Saya pastikan bukan berdasarkan dari visi misi, kebanyakan ya, berdasarkan dari hal-hal yang lainnya. Makanya kalau Mas Faris tadi menanyakan ini dasarnya apakah masyarakat ini terkait visi misi ini ke depannya, tentu kalau kita lihat ya dari 10 ataupun 20, katakanlah 10 dari visi ataupun misi yang dijalankan, ya tetap dijalankan walaupun tidak 100% itu dijalankan, Mas. Ya tadi yang saya katakan. Jadi kadang-kadang masyarakat taunya sudah dijalankan janji-janjinya, padahal di dalam visi misinya itu banyak sekali. Ya tadi saya katakan di sosialisasi di awalnya itu banyak masyarakat yang tidak tahu. Oke, itu baik. Persoalannya. Masih ada waktu, saya ke Pak Nas. Pak Nas, ini menarik. Jadi saya coba baca hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU, kan ada data-data. Ada postur umur pemilih. Nah, artinya Gen Z, anak muda ya, bukan milenial ya. Saya milenial ya, tapi Gen Z di bawah kita lagi ya. Ya, lebih banyak. Lebih banyak. Ternyata juga hampir 30% itu Gen Z. Artinya pemilih muda, pemilih pemula yang masih buta politik, tapi dia punya kuantitas yang banyak yang sangat bisa mempengaruhi. Nah, apa catatan Pak Nas untuk para Gen Z di pilkada tahun ini? Apakah mereka dimanfaatkan? Atau mereka benar-benar sudah cerdas? Atau ya, antara generasi Z itu dengan pasangan calon itu sebenarnya kan semacam mutualisme simbiosis, sama-sama saling membutuhkan. Bagi anak muda, ketika pasangan calon itu bisa masuk ke dunia mereka, baik itu melalui kampanyenya, melalui program-program yang ditawarkan, atau mungkin pada saat debat publik itu bisa masuk ke dunia mereka, maka bagi mereka itu adalah calon pemimpin mereka. Gitu. Kalau soal dimanfaatkan, ya yes. Pasangan calon melihat ini jumlahnya banyak, ya dimanfaatkan. Caranya ya bagaimana? Menawarkan program-program yang kira-kira menyentuh kepada pemilih pemula. Pemilih muda ya, maaf, pemilih pemula dan pemilih muda itu berbeda gitu ya. Orang tua yang pensiun juga pemilih pemula, tapi bukan pemilih muda. Nah, TNI yang Polri yang pensiun ya. Nah, itu pemilih pemula. Jadi yang kita maksud di sini adalah pemilih muda. Pemilih muda itu kalau kita bicara rasional mungkin belum teruji lah ya. Karena mereka mungkin belum tahu bagaimana konsekuensi daripada pilihan politik gitu. Yang penting bagi mereka adalah ini bagus menurut mereka. Ini mudah gitu. Jadi ada kecenderungan mereka untuk memilih kalau ada pasangan calon yang kelihatan lebih muda, kemudian fashionable, kemudian ya YouTube-nya menyentuh pada mereka. Itu pasti akan mempengaruhi gitu anak muda itu. Terlepas itu visi dan misinya bagus atau tidak, itu tidak terlalu mempengaruhi kalau kalangan-kalangan itu, terutama misalnya mahasiswa kalau SMA paling kelas 2, kelas 3. Mahasiswa semester 1, 2, 3 itu kan pemilih muda gitu. Oke. Kalau Mas Citra, apa catatan untuk Gen Z? Ya, saya lebih melihat sampai saat ini mereka masih melihat dalam sisi personality ya.
Ya. Artinya lebih kepada personalnya. Tadi seperti Pak Nas bilang, Ganteng, cantik, ganteng, menarik. menarik, ya masih situ. Jadi bisa saya kategorikan belum ke tahap, memang sudah ada di kalangan Gen Z yang sudah bisa berpikir secara rasional, tapi kebanyakan mereka masih melihat dalam kefigurannya. Nah, termasuk juga kalau kita berbicara jauh seperti yang saya katakan tadi terkait visi misi itu belum tersentuh. Ya, apa visi misi mereka? Paling pun kalau ada, ya kecuali mereka itu nggak ada, hanya beberapa titik saja ya di kalangan Gen Z itu yang mungkin secara calon itu yang melakukan sosialisasi pada Gen Z. Paling beberapa itu aja mereka. Tapi kalau kita sama seperti saya katakan tadi, kalau kita kita ambil sampel dari seluruh Gen Z, katakanlah ada 10-20 Gen Z itu, katakanlah survei lah istilahnya tadi, mereka belum ya, artinya dalam hal kedewasaan dalam berpolitik, pendidikan politik dalam memahami apa sebuah berarti kalaulah memang ya. Prevalensi memilih ini ternyata masih banyak yang belum rasional, harusnya bagaimana? Harusnya bagaimana edukasi politik itu ke masyarakat, Mas Citra? Dan siapa yang harus melakukan? Saya beberapa kesempatan saya katakan, persoalan kita sekarang ini adalah masalah pendidikan politik, iya kan? Pertama misalkan pendidikan politik itu siapa yang memberikan pendidikan politik, iya kan? Dan siapa yang memberikan pendidikan politik itu? Kalau bukan orang yang memahami tapi memberikan pendidikan politik katakanlah, ya tentu ini tidak akan sampai. Itu satu. Yang kedua, apa pendidikan politik apa yang diberikan saat ini kepada masyarakat kita termasuk Gen Z itu, ya kan? Kita selalu berbicara tentang pendidikan politik, tapi kenyataan sampai saat ini ya kita malah makin menjadi, kita berbicara misalkan money politik, kadang dalam hal memilih itu tidak didasari dari gagasan dari calon itu. Jadi ini yang saya katakan ada yang salah dalam hal memberikan pendidikan politik. Jadi harus seperti apa? Jawabannya tentu mulai dari partai politik, ya kan? Apalagi sekarang ini ada dana partai, itu bisa dimaksimalkan dalam memberikan pendidikan politik. Saya jujur saja, semenjak masa pemilu, semenjak sampai pilkada, ini teman-teman saya di ilmu politik ini kosong, Mas, ya kan? Artinya, padahal mungkin bisa membantu, ya kan, untuk memberikan pendidikan politik seperti itu. Belum lagi kalau saya melihat selama ini pendidikan politik ini belum memetakan, seharusnya petakan dulu apa persoalan-persoalan, bukan saja bicara masalah money politik. Misalkan masalah bagaimana mereka memilih pemimpin. Bagaimana cara memetakannya nanti disambung, kita sudah dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Baik, kita berada di penghujung dialog Jambi Bicara pada sore hari ini membahas mengenai penetapan rekapitulasi hasil pilkada di Provinsi Jambi. Mas Citra, dari sekian yang sudah kita bincangkan tadi, apa kesimpulan yang mau ditarik nih? Dan apa pesan-pesan ke masyarakat, Mas Citra? Iya, ada beberapa catatan ya, mungkin sebagai, tapi ini karena singkat aja ya Mas ya. Tentu kalau kita berbicara dalam kontestasi politik, ya, kalau kita berbicara dalam konteks politik, tentu kita bukan saja berani untuk menang, tapi juga harus berani untuk menerima sebuah kekalahan itu. Jadi tinggal bagaimana kita untuk siap dan dewasa dalam menyikapi semua persoalan-persoalan maupun menyikapi atas hal-hal yang kita rasa sebagai evaluasi untuk bagi yang kalah itu untuk kedepannya. Jadi jangan gara-gara pilkada ini hidup kita musnah, ya, artinya hubungan persaudaraan itu kita musnah, ya, kita mencari pemimpin saat ini, kita berkontestasi itu mencari pemimpin, bukan meruntuhkan persaudaraan. Jadi saya rasa bagi apa yang sudah kontestasi yang sudah selesai, ya selesai, kita kembali hidup normal. Dan bagi yang mungkin merasa belum puas,
ada proses lain. Yang penting kita tetap menjaga perdamaian khususnya di tingkat baik itu di tingkat daerah, provinsi, khususnya bagi keamanan nasional kita Indonesia. Baik, terima kasih Mas Citra. Pak Nas, terakhir Pak Nas. Baik, terima kasih. Pada ending dari pembicaraan ini saya ingin menyampaikan bahwa agenda politik sudah sampai ke ujung. Jadi alangkah lebih bijaknya kita berpikir lagi pada wilayah administratif. Artinya kita kembali kepada memikirkan masyarakat. Jadi apalagi yang incumbent kan sudah duduk lagi nih, sudah pada posisi semula. Ya. Per Cutinya sudah 24. selesai. Ya, jadi anggap saja kompetisi politik sudah selesai, sekarang kembali kepada administrasi. Artinya konsolidasi dan memikirkan lagi kesejahteraan masyarakat di daerah yang dipimpinnya. Termasuk juga misalnya kalau ada yang sudah taruhlah menang secara angka, juga bersiap-siaplah untuk berpikir bagaimana menjalankan visi misi dan program-program prioritasnya supaya untungnya bagi masyarakat yang memilih dia itu menjadi lebih sejahtera. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada istilah when the political game is over, the administrative will begin, akan dimulai. Baik, artinya pilkada bukan tujuan akhir, ya. Tapi menjadi alat untuk sebenarnya melaksanakan program-program dan memberikan kesejahteraan kepada itu masyarakat. Dia, kesejahteraan itu. Baik, terima kasih narasumber berdua, Pak Nas dan Mas Citra sudah hadir. Demikian tadi dialog pemirsa pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.